Kita mau tanya-tanya sih, Bang. Boleh. Pertama, sejak kapan sih usaha ini berdiri dan produk utama itu apa? Oh, untuk usaha ini yang Cireng Apawe ini sudah berdiri dari 1 tahun yang lalu dan utamanya ya Cireng. Cireng, berarti jual utama cireng ya. Rata-rata per hari ini berapa sih cupnya? Per hari kalau dirata-ratakan mungkin sekitar 10 sampai 11 cup. Oke, 10 sampai 11 cup berarti per hari ya. Terus target usaha ini tuh jualinnya ke siapa ya? Kalau dilihat dari info ya sudah pasti mungkin mahasiswa dan ada juga mungkin ya sekitar anak SMA lah. Yang main muda. Oke. Biaya sewa di tempat ini berapa bulan? Kalau di sini sekitar 1,2 ya. 1,2. Kalau untuk gaji karyawan tetap di sini setiap bulan berapa nih kira-kira? Fix. Kalau persenan per cup mungkin 1,5. Oh, 1,5% per cupnya. Ada nggak sih biaya lain di sini kayak listrik, air atau apa ya pajaknya? Ya kalau biaya mungkin ya ada biaya listrik dan biaya lainnya. Kalau listrik biasanya 20.000 per minggu, kalau air 50.000 per bulan, dan kalau misal kayak uang maintenance yang jaga-jaga 350.000 lah. Oh, 350 uang trik menjaga-jaganya gitu. Ada nggak sih penyusutan alat kompor, kulkas dan lain-lain gitu? Ya kalau itu mungkin sudah termasuk di uang maintenance. Oh, di maintenance sudah. Biaya bahan baku satu porsi kira-kira berapa? Kalau biaya HPP-nya ya sekitar 7 sampai 8 ribuan per porsinya berarti. porsi. Okay. Untuk biaya bahan baku nih udah sering berubah atau kayak misalkan kemarin udah kenaikan plastik gitu. Itu berubah atau enggak? Ya kalau per bulan ya pasti ada kayak seperti kemarin kayak isu yang naiknya plastik yang kayak gitulah pasti ada lah tambahan. Selain bahan baku nih, apa aja biasanya biaya tambahan per produknya? Perpanan ya kayak kemasan, gas, terus apa ya? Ya paling ya sekitarnya sendok kayak gitu plastik. Kalau biaya tambahan dong kayak gitu. Harga jual per produknya berapa? Kalau sekarang ya tergantung kalau misalnya cari isi kopi juga 15.000 per produknya, bisa 16.000 ada atau 13.000 sampai 16.000. 13 sampai 16.000. Ada nggak sih perbedaan kalau misal jualan di hari-hari biasa nih sama pas hari libur kayak Sabtu Minggu gitu? Perbedaannya mungkin ya kalau hari biasa ya datang ke kedainya, kalau hari libur ya paling bisa delivery. Oh, bisa delivery. Oke. Per hari di sini maksimal berapa cup sih mungkin? Kalau maksimal kita patokannya mungkin 30 cup. 30 cup per hari maksimal itu. Ya, berapa jumlah produksi saat ini? Ya 25 cup. 25 cup. Okay. Apakah pernah mengalami kelebihan atau kekurangan produksi saat awal buka gitu? Pernah sih waktu awal buka ya minggu pertama banyak yang beli jadi produksinya banyak. Terus minggu kedua pembeli ya mulai berkurang dan bahannya banyak tersisa karena kita kan bergantung minggu pertama juga kan. Begitu. Terus menurut AA-nya nih minimal harus jual berapa porsi ini biar nggak rugi? Ya sekitar 10 sampai 15 cup lah biar bisa balik modal langsung. Pernah nggak sih ngitung kayak titik impas itu sebelumnya? Aku tadi pernah ngitung titik impas sebelumnya? Impasnya belum pernah. Oke. Kapan biasanya usaha mulai menghasilkan keuntungan dalam sehari? Sekitar jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Apakah saat ini usaha lebih sering untung atau rugi nih, Pak? Untuk di bulan sekarang sih lagi krisis ya, mungkin karena kayak apa penggabungan sama partner yang lainnya lah, sama kopi sekarang lagi susah lah. Kira-kira keuntungan bersih per bulan berapa? Kalau keuntungan bersihnya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. Oke. Kendala utamanya apa sih kalau meningkatkan keuntungan? Yang sudah pasti ya biaya lah hal yang terbaik. Terus apakah ada rencana untuk naikkan harga atau mau nambah menu? Kalau naikin harga tidak ada, paling ada menu baru tambahan kayak cireng dengan isi bolognese atau cireng isi beef.
bagaimana cara menekan biaya produksinya ya? Eh, ya paling kalau cara menekan biaya produksi ya kayak mengurangi yang bahan-bahan yang lebih mahal lah mungkin seperti itu. Apakah di sini tuh sering catat penjualan harian nggak sih atau lebih ke bulanan langsung? Kalau pencatatan ya per harian. Per harian juga. Berarti di sini juga memisahkan antara uang pribadi dan usaha ya? Di sini ada laporan keuangan sederhana gitu berarti? Ada. Ada. Karena kan kerjasama ya pasti harus ada lah. Oke. Mungkin sekian sih dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih banyak nih udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sama-sama. Banget dadakan nih soalnya nih. Kirain deh mau di WA dulu atau apa ini. Goodbye. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonight in this occasion, we will give our result from interview and MSME. The brand is Cireng Apaweh. But why we choose this MSME? Because we like to eat cireng, especially from this brand, Cireng Apaweh. So before we enter to the material, let me introduce myself first. My name is Muhammad Atala, and there are my friends also in this group. There are Karnavi, Naila, and then Ceta. So let's get into the material. The first thing is fixed cost. We have two columns here. The first one is the cost breakdown, and then second one is the monthly amount. They have to pay for the rent is 1.2 million rupiah, and then for the electricity is 80,000 rupiah. For the water is 50,000 rupiah. Maintenance and other is 350,000 rupiah, and then for the salary for the employee 1.5 million rupiah. So the total is 3,730,000. So we also have the variable cost. We have two columns here, the cost and then the amount per cup, the food ingredients, and then amount per cup is 7,500. Okay, for the general formula that we use is a total cost. For the total cost is price times quantity for the BEP. So the total revenue must equal with total cost. For the total revenue is fixed cost plus variable cost times quantity. Okay, so for the total cost function is fixed cost plus variable cost times quantity. The fixed cost is 3,730 rupiah plus 7,500 quantity. So for the total cost function, we have the price per cup is 1600. 16,000. So we input the price to TR function, that P times Q. So the TR is 16,000 times Q. So the break-even point is, the formula of break-even point is TR equal with TC. We have TR 16,000 Q equal with 3,730,000 plus 7,500 Q. So we divide the 16,000 Q with 7,500. So the result is 8,500 Q equal with 3,730,000. So the Q is 3,730,000 divided by 8,500. So Q is 438.8 cup per month. So we are running it to 439. So the BEP per month is 439 cup.
Okay, next for graphic. Q is 439 K per month. So TR is 16,000 times 439 equal 7,025,000. So for BEP, 439 for unit, and then 7,025,000 for the price. So line TC from fixed cost and TR from 0. Okay, next, conclusion. This F&B business needs to sell at least 439 cups per month, 15 cups per day to break even point. To get a lot of profit, sales must be above 439 per month, because if sales are below 439 per month, it can cause loss. The reason why we don't implement the inefficient cost is because this business does not incur any excess operational costs. Every expense is recorded, both the fixed and the variable costs, so it keep to a minimum and direct tied to the production process. There's no wasteful spending, uh, meaning that every rupiah spent contribute directly to the output. So the break-even point remains stable at 15 cups daily. So that is all from us, our report. Thank you for watching and goodbye.